Sejarah Kota Tua Jakarta. Kota Tua Jakarta juga dikenal dengan sebutan Batavia Lama atau Old Batavia, adalah sebuah wilayah kecil di Jakarta, Indonesia. Wilayah khusus ini memiliki luas 1,3 km persegi melintasi Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Kota Tua Jakarta ini dijuluki sebagai Permata Asia dan Ratu dari Timur pada abad ke-16 oleh pelayar Eropa. Jakarta Lama ini dianggap sebagai pusat perdagangan untuk benua Asia karena lokasinya strategis dan sumber daya melimpah. Pada tahun 1526, Fathahillah dikirim oleh Kesultanan Demak untuk menyerang pelabuhan Sunda Kelapa di Kerajaan Hindu Pajajaran yang sekarang dinamai sebagai Jayakarta. Sedikit mengulas tentang Fathahillah. Menurut ahli sejarah Abu Bakar Al-Masyati dalam disertai berjudul Ketika Pasai Menaklukkan Majapahit, disebutkan bahwa Fathahillah dilahirkan di Pasai pada tahun 1471 Masehi. Ia lahir dengan nama Maulana Fadila, yang dimana gelar Maulana ini diperoleh karena dia masih keturunan Nabi Muhammad dari golongan Syaih. Menurut Saleh Dana Sasmita, seorang sejarawan Sunda yang menulis sejarah Pajajaran dalam bab Surawesesa, Fathahillah adalah putra Madhar Ibrahim bin Abdul Ghafur. Kota ini hanya seluas 15 hektar dan memiliki tata kota pelabuhan tradisional Jawa. Tahun 1619, VOC menghancurkan Jakarta di bawah komando John Peterson Cole. 1 tahun kemudian, VOC membangun kota baru bernama Batavia untuk menghormati Bataviaran yang merupakan leluhur bangsa Belanda. Kota ini berpusat di sekitar tepi timur Sungai Ciliwung yang pada saat ini dijadikan sebagai lapangan Fathahillah. Penduduk Batavia disebut Batavianen, kemudian dikenal sebagai suku Betawi, terdiri dari etnis Kroel yang merupakan keturunan dari berbagai etnis yang menghuni Batavia. Pada tahun 1635, kota ini meluas hingga tepi barat Sungai Ciliwung di reruntuhan bekas Jayakarta. Kota ini dirancang dengan gaya Belanda Eropa, lengkap dengan benteng, dinding kota, dan sebuah kanal. Kota ini diatur dalam beberapa blok yang dipisahkan oleh kanal. Kota Batavia selesai dibangun tahun 1650. Batavia kemudian menjadi kantor pusat VOC di Hindia Timur. Kanal-kanal diisi karena munculnya wabah tropis di dalam dinding kota karena sanitasi yang buruk. Akhirnya, kota ini mulai meluas ke selatan sehingga epidemi tahun 1835 dan 1870 mendorong banyak orang keluar dari kota sempit ini menuju wilayah Veldhoven. Batavia kemudian menjadi pusat administratif Hindia Timur Belanda. Pada tahun 1942, selama penduduk Jepang, Batavia berganti nama menjadi Jakarta dan masih berperan sebagai ibu kota Indonesia sampai sekarang. Pada tahun 1972, Gubernur Jakarta pada saat itu, Ali Sadikin mengeluarkan dekret yang resmi menjadi Kota Tua sebagai situs warisan. Keputusan gubernur ini ditujukan untuk melindungi sejarah arsitektur kota atau setidaknya bangunan yang masih tersisa di sana. Meskipun sekilas membahas tentang Ali Sadikin lahir di Sumedang 7 Juli 1927 dan meninggal di Singapura pada 20 Mei 2008 di umur 80 tahun. Ali Sadikin merupakan seorang Letnan Jenderal KKO AL, Korps Komandan Angkatan Laut, yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno menjadi Gubernur Jakarta pada tahun 1966, yang kemudian diduetkan dengan tokoh Sunda lainnya seperti Laksamana Muda Udara Raden Haji Aceh Wiridiaka untuk membangun ibu kota Republik. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Deputi Kepala Staf Angkatan Laut
Menteri Perhubungan Laut Kabinet Kerja, Menteri Koordinator Kompartemen Maritim, atau Menteri Perhubungan Laut Kabinet Dwikora dan Kabinet Dwikora yang disempurnakan di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Ali Sadikin disapa akrab oleh penduduk kota Jakarta dengan panggilan Bang Ali, sementara istrinya Nyonya Nani Sadikin, seorang dokter gigi, yang disapa Mpok Nani. Ali Sadikin dilantik secara langsung oleh Presiden Soekarno menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Kamis 28 April 1966 pukul 10 di Istana Negara. Pelantikan Ali Sadikin tersebut berdasarkan keputusan Presiden nomor 82 tahun 1966. Dalam keputusan tersebut, Ali Sadikin yang juga merupakan anggota staf Waperdam bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan di bidang cakap dan memenuhi syarat-syarat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dekret dikeluarkan, kota tua tetap terabaikan. Banyak warga yang menyambut hangat dekret ini, tapi tidak banyak yang dilakukan untuk melindungi warisan di era kolonial Belanda. Maka itu sangat disayangkan pada masa itu karena warga yang tidak mengurusi kota tua. Walaupun sudah dijadikan sebagai situs sejarah, ada beberapa tempat yang telah dihancurkan di kota tua Jakarta, di mana dalam pengembangan daerah Jakarta, beberapa bangunan atau tempat yang berada di kota tua Jakarta dihancurkan dengan alasan tertentu. Beberapa tempat tersebut merupakan yang pertama, Benteng Batavia. Benteng Batavia dihancurkan antara 1890 sampai 1910. Beberapa material digunakan untuk membangun Istana Den Bosch yang dimana sekarang dijadikan sebagai Departemen Keuangan Nasional. Yang kedua, Gerbang Amsterdam. Gerbang Amsterdam ini lokasinya berada di pertigaan Jalan Cengkih, Jalan Tongkol, dan Jalan Nelayan Timur. Dihancurkannya Gerbang Amsterdam ini untuk memperlebar akses jalan, yang dimana dihancurkan pada tahun 1950-an untuk pelebaran jalan. Yang terakhir ada jalur tram Batavia. Jalur tram Batavia atau jalur ini pernah ada di kota Batavia, tetapi sekarang sudah ditimbun dengan aspal karena Presiden Soekarno menganggap tram Batavia yang membuat macet. Saat ini, banyak bangunan dan arsitektur bersejarah yang memburuk kondisinya, seperti Museum Sejarah Jakarta, Museum Bahari, Pelabuhan Sunda Kelapa, dan Museum Bank Indonesia. Tetapi masih ada usaha perbaikan kota tua, khususnya dari berbagai organisasi nirlaba, institusi swasta, dan pemerintah kota yang telah bekerja sama untuk mengembalikan warisan kota tua Jakarta.